Karena penelitiannya 30-an tahun di China, sebuah longitudinal cohort, untuk mencari hubungan antara gizi dan penyakit, terutama kronis. Sampai laporannya itu tebal banget dan dia membuat sebuah statement yang singkat yang sangat senang yang sering saya sharekan dalam seminar-seminar. 80-90% semua penyakit kardiovaskuler. Nah, ini kan bidangnya Dr. Saad. Apalagi semua cancers dan penyakit kronis degeneratif yang lain bisa dicegah sampai hari tua hanya dengan diet vegan. Sahabat Bethsaida yang saya kasihi, pada kesempatan siang hari ini saya Dr. Dasat Mulijono, Direktur Jantung, Bagian Intervensi Rumah Sakit Bethsaida, dengan senang hati akan membahas masalah atau topik yang sangat menarik ya. Terutama di akhir-akhir ini kita banyak mempublikasikan mengenai data-data kegunaan daripada plant-based diet ya. Ya, salah satunya saya sendiri sudah 5 tahun ya bergumul dengan plant-based diet ini dan menggunakan pada pasien-pasien saya, dan terbukti memang pasien-pasien yang setelah dilakukan pemasangan ring ya atau stent melakukan plant-based diet itu angka kejadian instant restenosis atau sumbatan kembali di dalam stentnya itu menjadi kecil sekali. Bahkan kita mendapatkan angka di bawah 5% yang mana terkecil di dunia. Yang kedua adalah pasien-pasien yang sumbatannya belum begitu besar, kita rekrut untuk mengikuti plant-based diet, ternyata sumbatan itu dapat mengalami regresi. Ya, itu mengecil. Itu sesuatu yang luar biasa yang perlu kita banggakan karena penelitiannya belum banyak atau belum dilakukan bahkan di luar negeri ya. Saya menjadi orang pertama yang melakukan penelitian ini pada pasien-pasien saya di Indonesia. Walaupun jumlahnya terbatas ya sehingga sulit bagi kami untuk mempublikasikannya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya dengan sukacita ya berbahagia bersama teman saya ya yang dikenal sebagai Dr. Ali Vegan. Beliau bernama Dr. Susianto. Nah, selamat siang Dr. Susianto. Siang, Dr. Saad. Coba dokter perkenalkan background dokter ya. Baik. Jadi saya adalah Dr. Susianto ya di bidang gizi dan saya adalah founder dan sekaligus presiden dari World Vegan Organization dan juga Vegan Society of Indonesia. Oke. Dok, ini kan masyarakat nih agak bingung ya. Karena pengertiannya banyak nih, ada macam-macam istilah ya. Ada istilah vegetarian atau vegans, ada istilah lacto vegan, ada yang istilah pesco vegan, dan ada istilah plant-based dieter. Nah, coba dokter perjelas lagi definisi ini bedanya apa aja ya? Baik. Jadi vegetarian itu adalah pola makan yang mengonsumsi nabati atau kita sebut plant-based ya, nabati plus telur dan susu. Maka ada istilah lacto-ovo-vegetarian atau lacto-vegetarian atau ovo-vegetarian. Ya. Jadi lacto itu susu, sedangkan ovo itu telur. Jadi vegetarian adalah konsumsi nabati plus susu dan telur. Itu lacto-ovo. Kalau dia cuma konsumsi susu tapi tidak ada telur, ya lacto-vegetarian. Kalau dia konsumsi hanya nabati plus telur tapi nggak ada susu, ya ovo-vegetarian. Kalau dia vegan aja, tidak mau susu, tidak mau telur, nabati, itu namanya. Murni, itu vegan. Ya, ada istilah total vegetarian. Oke. Atau pure vegetarian. Nah, yang terakhir tadi plant-based. Pesco vegan. Satu lagi, pesco itu artinya tidak konsumsi hewan yang lain kecuali ikan. Ikan. Ya, karena pesco itu ikan artinya. Oke. Ikan aja dok atau termasuk cumi, udang, kepiting? Nah, ini pesco ada beberapa versi. Sebenarnya kalau dilihat dari pesconya sih ikan, tapi ada yang kemudian mengonsumsi semua. Oh, jadi seafood. Ya. Tapi ada yang benar-benar cuma ikan. Oke. Ya, jadi dia nggak konsumsi seafood yang lain. Nah, yang terakhir kan tadi tentang plant-based ya. Nah, plant-based setahu saya, tahun 80-an, Profesor Colin Campbell, dia adalah dosen saya di Gizi UI. Ya. Ya, artinya apa tuh? Apa? Saya sepuh ya. Sepuh tentang plant-based ya, kaki guru ya. Beliau sangat terkenal di Cornell University sebagai orang yang paling berkompeten bicara tentang plant-based diet. Karena penelitiannya 30-an tahun di China, sebuah longitudinal cohort untuk mencari hubungan antara gizi dan penyakit, terutama kronis. Sampai laporannya itu tebal banget dan
dia membuat sebuah statement yang singkat, yang sangat senang, yang sering saya sharekan dalam seminar-seminar. 80-90% semua penyakit kardiovaskuler. Nah, ini kan bidangnya Dr. Saad. Apalagi semua cancers dan penyakit kronis degeneratif yang lain bisa dicegah sampai hari tua hanya dengan diet vegan. Waktu itu, beliau mempopulerkan kata plant-based untuk refer ke vegan. 100% nabati. Tapi belakangan ini terjadi distorsi definisi, saya bilang. Kalau kita lihat di media sosial, sekarang definisinya apa? Plant-based. Lebih banyak nabati, artinya big amount of plant-based food, but also a small amount of animal food. Artinya dia nggak total vegetarian. Masih diperbolehkan kalau mereka sedikit konsumsi hewan. Dan itu tidak sama dengan vegetarian. Tidak sama dengan vegan. Itu seperti di diet kita, Dok, yang kita anjurin ya, kita sebut Denutri. Kita angkanya 90 strip 10, 95 strip 5. Nah, jadi kita masih memperbolehkan makan hewani, tapi di diet kita cukup ketat, Dok. Kita nggak, kalau bisa hindari daging merah. Kalau bisa. Ya, ini sesuai dengan, sekarang sudah masuk di guideline, Dok. Guideline 2023, American College of Cardiology, American Heart Association. Masuk plant-based. Dimasukin di situ. Dia bilang ini diet yang the best untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Nah, jadi kita masih membolehkan, kita boleh ikan pun, Dok, ya. Kalau yang kita bolehkan tidak boleh digoreng. Karena nanti berubah, dia ada minyak itu bisa menjadi trans fat, bisa jadi saturated fat, yang seperti dokter sudah ketahui. Nah, jadi kita sangat membatasi juga kalau bisa seafood, karena seafood tinggi kolesterolnya itu kita hindari juga. Jadi kita dan tinggi purin sehubungan dengan pasien-pasien asam urat. Dok, masalah dengan vegan nih, banyak pasien-pasien selalu ketakutan, Dok. Kalau kita plant-based aja kita sebutin ya, plant-based diet. Karena itu yang direkomendasikan oleh American College of Cardiology. Basicnya sebetulnya bukan karena vegan tidak sehat, Dok, ya. Tapi orang masih kepengen punya nafsu makan enak, Dok. Jadi mereka kepengen kadang-kadang seminggu sekali makan sedikit steak, makan sedikit ayam, makan sedikit ikan gitu, Dok, ya. Bukan karena sehatnya, tapi karena kepengen itu ya, kita perbolehkan 5-10%. Banyak orang bilang kalau kita ikut plant-based diet itu, kita akan kekurangan protein. Coba dokter jelaskan, apa betul itu? Jadi memang ini sesuatu yang sangat, saya boleh tanda petik menyesatkan. Ya. Contoh kasus, protein kacang kedelai itu 34%. Ayam cuma berapa? 23. Daging 21-an. Sedangkan seafood, ikan tertinggi 25. Jadi semua di bawah kedelai kan. Bahkan kacang hijaunya 24. Kacang tanah 28. Ini isu kuantitatif. Isu kualitatif. Kita butuh 20 jenis asam amino untuk tubuh manusia. Yang 8-9 itu tidak bisa diproduksi tubuh. Yang kita sebut amino acid essential atau essential amino acid. Sedangkan yang 12 atau 11 itu non-essential. Itu tubuh bisa memproduksi. Dan itu semua, yang 8 itu atau 9, pada anak-anak 9, pada orang dewasa 8. Karena ada satu yang anak-anak nggak bisa. Tapi pada orang dewasa bisa. Makanya dibikin, dia tidak termasuk essential. Seperti lysine, methionine, isoleucine, triptofan. Ini semua lengkap di dalam produk kedelai saja. Only kedelai. Tanpa harus memvariasikan makanan kacang-kacangan yang lain ataupun makanan umbi-umbian. Jadi contoh kasus, makanan umbi-umbian atau makanan pokok, biji-bijian itu tinggi yang namanya methionine. Sedangkan makanan kacang-kacangan tinggi lysine. Ini ada 2 asam amino esensial. Kalau kita makan, tidak mungkin cuma makan nasi atau umbi dong. Kan makan bersama tahu, tempe, kacang yang lain. Jadi dengan cara bodoh dimakan bersama, tidak ada kekurangan asam amino esensial sama sekali. Bahkan dengan satu jenis produk kedelai saja, termasuk produk olahannya, termasuk tahu, tempe, kemang tahu, susu kedelai, itu sudah lengkap semua asam amino esensial. Jadi secara kualitatif juga tidak akan bermasalah untuk protein. Satu lagi yang saya katakan, zaman dulu kan orang menggunakan PER, Protein Efficiency Ratio, untuk menentukan mutu protein. Sejak tahun 93, 30 tahun yang lalu loh, Dok. Udah lama banget loh, tapi banyak yang nggak tahu kan. FDA, FAO, dan bahkan WHO menggunakan standar yang namanya PDCAAS. PDC, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. PDCAAS. Dan yang mencapai tertinggi sebagai
protein dengan mutu yang baik adalah putih telur, susu, dan apa? Kedelai. Bahkan di atas daging sapi cuma 0,92. Sedangkan yang 3 tadi itu, kedelai masuk itu adalah PDCS nomor 1. Artinya angkanya 1. 1 artinya secara kuantitatif dan secara kualitatif bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan. Hanya satu macam. Iya, lengkap. Oh, oke. Kalau kacang yang lain dok, kayak kacang hijau, kacang merah. Tidak sampai 1, betul. Mereka di bawah 1. Tapi kalau dimakan single kan, Ya. ada nggak orang cuma makan single? Jarang dok, kebanyakan kita kombinasi. Makanya kata kunci untuk memenuhi gizi seimbang adalah variasi makanan. Oh, oke. Kalau variasi makanan tidak akan kurang gizi walaupun tidak makan hewan. Itu kan beans dok ya, kayak kacang-kacang ini beans ya, atau legumes Atau ya. nut. Ya. Legume, Nuts. gini dok, legume atau legum itu sebuah kata untuk menggabungkan antara bean dan nut. Oh. Bahasa Indonesia kan kita kekurangan vocabulary, Ya. kurang kosakata. Ya. Kacang tanah, Inggrisnya bilang peanut kan. Ya. Coba kacang kedelai, soybean, bukan nut. Iya. Pada umumnya secara gizi, kalau bean lebih rendah lemak, nut lebih tinggi lemak. Oh. Tapi walaupun nut itu tinggi lemak, lemaknya tetap lemak. Amino acidnya di nuts Hampir sama. Contoh, cukup tinggi. Contoh peanut. Ya. Apa tadi? 28. Ya. Nut kan, kacang tanah. Sedangkan soybean 34. Mung bean, kacang hijau 24. Oh, oke. Jadi memang legum itu tinggi. Ya. Tinggi protein. Tetapi ada perbedaan di kadar relatif fatnya, lemak. Jadi saya tekankan, seluruh makanan nabati, termasuk kacang yang tinggi lemak, tetap mayoritas lemaknya lemak sehat, lemak tidak jenuh. Oke. Unsaturated fat dibagi MUFA, PUFA gitu ya, polyunsaturated sama monounsaturated. Ini semua dalam tubuh bisa menurunkan LDL, kolesterol jahat, low density lipoprotein. Berarti menurunkan cardiovascular disease ya, resikonya. Tapi mayoritas lemak hewan, bukan cuma kuantitasnya tinggi, tapi juga jenis lemaknya. Lemak jenuh kan, lebih banyak. Dan lemak jenuhnya ada lagi bedanya sama lemak jenuh di santan. Santan memang lemak jenuh, tapi medium chain, kita mendengarnya MCT, medium chain fatty acid, atau secara ilmu kimianya medium chain fatty acid. Tapi di lemak hewan sudah saturated long chain fatty acid. Contohnya stearat sampai 18 karbonnya. Lauric acid yang 55% di minyak kelapa itu sekitar 12 C-nya. Jadi yang tinggi itu yang mudah menjadi kolesterol jahat dalam tubuh, LDL. Berarti meningkatkan risiko kardiovaskular. Tadi jumlah, misalnya kita mau makan tempe ya untuk menggantikan makanan hewani, jumlahnya berapa banyak dok? Atau kacang hijau berapa banyak itu sehari berapa? Secara berat yang sama, kita udah tahu 100 gram daging sekitar berapa? Itu sebetulnya saya bilang 21 itu sudah yang tinggi loh. Bisa berkisar dari 9 loh. Daging babi itu rendah loh. Jadi mungkin sapi dan yang lain agak lebih tinggi, tapi maksimal juga di 21. Ayam berkisar juga dari 16 sampai sekitar 23. Seafood termasuk ikan juga 16 sampai 25. Berat yang sama loh ya. Nah dengan berat yang sama kita makan kedelai. Berarti berapa gram dok? Kalau misalnya kurang 100 lebih. 100 gram. Oh gini, dalam 100 gram kita sudah mendapatkan kalau di kedelai ya 34%. Berarti berapa? 34 gram kan? Iya. Kalau di daging sapi sekitar 18,5. Itu setara dengan tempe. Kemudian daging ayam juga sekitar 18, sekian. Lalu kambing cuma 16,6. Artinya kita mengonsumsi 100 gram tempe mendapatkan sekitar 18 sekian gram protein. Mengonsumsi 100 gram daging sapi yang sama dapatnya juga segitu 18 sekian. Tapi kalau mengonsumsi 100 gram daging kambing hanya dapat 16,6. Lebih rendah kan? Iya. Itu jadi perbandingan seperti itu. Dokter selama pengalaman ini ada gak menemukan orang yang mengikuti diet plant based ini tapi dia kekurangan protein? Belum pernah. Nggak pernah. Kalau mikronutrien itu ya. Oke. Jadi kayak vitamin dan mineral. Kalau yang namanya makronutrien atau gizi makro, karbohidrat, protein, lemak, malah berlebih. Bukannya berkurang. Nah, dok, orang selalu menghubungkan plant-based diet ya, terutama kacang-kacangan ini, kemudian sayur-sayuran. Dok, nanti takut asam urat dok. Asam urat dok, coba jelasin dok. Saya akan bicarakan 2 penelitian yang sangat benar. Ya,
Jadi secara umum kan kita tidak makan asam urat, yang kita makannya purin. Dan purin ini adalah salah satu jenis asam amino, ya. Dan asam amino purin ini paling tinggi bukan di sayur-sayuran, bukan di kacang-kacangan, bukan di makanan nabati lah intinya. Karena kadar purin secara rata-rata dalam makanan nabati itu makanan vegan atau plant-based itu hanya 9 sampai 100 mg dalam 100 gram sampel. Tapi dalam 100 gram sampel hewan, produk hewan mengandung antara 100 sampai 1000 mg. Artinya berapa? 10 kali kadar purin lebih tinggi di hewan daripada nabati. Yang purin ini dalam tubuh baru dimetabolis, salah satu hasil metabolismenya adalah asam urat atau uric acid itu. Jadi sebetulnya lebih berpotensi asam urat tinggi yang kemudian bisa jadi GORD dan segala macam itu kan, inflamasi. Itu justru makanan hewani dan memang betul paling tinggi itu di jeroan sama seafood. Nah banyak orang konsepnya dia bilang, oh ayam aman, nggak ada asam uratnya, nggak ada. Padahal ayam ada, tapi memang lebih rendah daripada bebek. Bebek lebih tinggi. Tapi lebih tinggi daripada kacang-kacangan. Secara umum kan memang hewani 10 kali lipat. Oke. Itu ada di textbook ilmu gizi loh. Iya. Pengalaman saya sih yang pasien-pasien saya dok yang diubah, malah asam uratnya turun dok. Makanya, nah ini kan pengalaman dokter terhadap pasien. Lalu pengalaman pribadi kita pribadi. Oke lah, kita sampelnya nggak cukup lah ya. Kita anggap ini adalah testimoni lah atau case study. Ya studi kasus. Tapi yang benar-benar penelitian yang sangat representatif yang sangat memenuhi kebutuhan sampel minimum secara umumnya hitungan biostatistik gitu ya. Profesor Dr. Arsiniati dari FK Unair Surabaya. Penelitian beliau adalah intervensi tempe selama 3 bulan tidak menaikkan asam urat. Lalu yang menarik waktu saya ikut seminar, saya bicara juga diundang jadi pembicara di seminar internasional untuk produk kedelai. Saya diundang bicara tentang penelitian S3 saya tentang B12 tempe. Sedangkan salah satu profesor, kalau saya nggak salah ingat, Profesor Ko namanya, dari NUS, National University of Singapore. Penelitiannya longitudinal cohort 5 tahun dengan hipotesis begini. Saya masih ingat banget karena itu menarik, jadi saya ingat sekali. Penduduk Singapura yang tinggi konsumsi tahu akan memiliki kadar asam urat darah lebih tinggi daripada penduduk Singapura yang rendah konsumsi tahu. Ternyata setelah 5 tahun penelitian cohort tidak terbukti, hipotesisnya tidak terbukti, malah lebih tinggi asam urat pada kelompok penduduk Singapura yang rendah konsumsi tahu. Dok, pasien-pasien bilang, dok, itu saya dengar tetangga saya vegan, tapi kena jantung. Tetangga saya vegan kena stroke. Tetangga saya kolesterol tinggi vegan. Kira-kira vegan model apa tuh? Itu yang bisa tinggi-tinggi gitu. Saya kira dia bukan vegan. Dia masih vegetarian. Terutama vegetarian lacto-ovo. Ya. Jadi saya pernah dapat cerita begini. Itu pernah saya bikin itu. Dan atau siapa yang bikin video saya menjadi TikTok ya. Jadi saya bilang begini. Ada ibu-ibu ngomong ke saya, dok, Pak, sekarang saya kalau masak kuah nggak mau pakai santan. Saya bilang, kenapa bu? Santan banyak kolesterol. Saya bilang, ibu salah, santan nggak ada kolesterol. Besok saya mau seminar di International Coconut Oil Conference. Saya diundang jadi pembicara juga. Benefit of coconut oil. Jadi memang santan kelapa, minyak kelapa itu mengandung lemak jenuh. Tapi lemak jenuhnya yang MCT, yang medium chain. Asam laurat hampir 60%. Dan itu tidak menjadi kolesterol secara LDL yang tinggi seperti pada long chain fatty acid yang ada di dalam produk hewan. Contohnya C18 asam laurat, lauric acid itu banyak. Dan long chain itu yang cepat berubah menjadi kolesterol jahat. Memang penelitian terakhir membuktikan walaupun lemak jenuh dari kelapa itu jenuh ya, saturated, tapi dia termasuk medium chain. Jadi dia memang bisa menaikkan LDL, tapi dia juga menaikkan HDL. Artinya kompensasinya bagus gitu. Tapi kalau lemak hewan, no. Itu karena long chain menaikkan LDL yang tidak, sehingga menaikkan risiko itu kan kardiovaskular. Kalau saya bilang ke ibu itu, ibu salah. Lalu ibu ganti apa sih santannya? Ganti susu, dia bilang, Mbak. Saya bilang susu malah mengandung kolesterol. Semua produk hewan, dok, mengandung kolesterol, termasuk ikan. Banyak orang percaya ikan ada kolesterol. Kolesterol ikan 40 sampai 140 kadarnya, tergantung jenis ikannya ya. Kemudian kalau kita lihat durian, santan, itu tidak ada kolesterol. Karena semua tumbuhan tidak ada kolesterol. Semua plant-based, termasuk alpukat dong ya, tidak ada kolesterol ya. Pokoknya makanan vegan tidak ada kolesterol. Tapi vegetarian kan tidak murni vegan. Dia masih konsumsi telur dan susu. Apalagi yang namanya vegetarian tidak gizi seimbang, gara-gara tidak makan daging, nggak makan ayam, nggak makan seafood, dia hantam itu telur banyak-banyak.
Termasuk merahnya tuh dok ya. Kuning telur. Terutama merahnya ya. Kuning telur tuh kadar kolesterolnya 1.500 mg. Dia cuma di bawah otak yang 2.000 mg. Tapi dia jauh di atas kolesterolnya. Seafood, jeroan, daging. Jadi kuning telur kolesterolnya berapa kali lipat daripada daging merah? 10 kali lipat. Oh, jadi dia lebih tinggi lagi malahan ya? Dagingnya yang berkisar ratusan. Oke. Ada yang 90, ada yang 100, ada yang 100 lebih. Dia 1.500. Coba. Dengan berat yang sama ya. Kita kalau ngomong gizi pasti dengan berat yang sama gitu. Nah kadang-kadang gini dok. Ini sekarang ini zamannya udah zaman kacau dok ya. Orang bisa bikin YouTube semau-maunya. Ya, suka-suka. Ya, disuruh di YouTube disuruh makan telur, termasuk merahnya. Kemudian ada lagi YouTube yang menyatakan LDL tinggi itu bagus. Jadi lebih, aduh dok, kita juga pusing jadi dokter jantung ya. Padahal penelitian LDL ini yang udah paling lama, udah 30 tahun lebih. Ya, LDL tinggi itu menyebabkan sumbatan jantung. betul. AHA sampai sekarang masih begitu. Iya. AHA, American Heart Association, tetap merekomendasikan hanya boleh 10% saturated fat. Ya. Asal lemak jenuh dari total fat yang kita konsumsi. Ya. Kita sekitar 20-30% Ya. total kalori kita sehari. Ya. Tapi dari 30% total kalori sehari untuk lemak itu hanya 10% lemak jenuh. Itu rekomendasi AHA. Ya. AHA kan? Ya. Dan tetap LDL bermasalah, siapa yang bilang enggak gitu loh. Iya. Ya. Betul. Jadi ini satu. Yang kedua, kalau dikatakan memang tidak semua kadar kolesterol dalam tubuh kan dari hasil yang kita makan. Saya setuju, memang tubuh kita liver nih produksi ya. Apa bahan bakunya saya mau tanya? Bahan Makan itu tetap banyak di hewan dibandingkan di nabati gitu loh. Iya, bahan bakunya dari hewan yang dimakan. Betul. Nah, satu lagi dok yang soal orang suka maaf kata ya, yang agamanya tertentu kan suka makan vegan ya. Tapi dia makannya digoreng dok. Ya. Setuju. Tepung-tepungan. Ya. Nah dokter juga kita ngobrol sedikit bahwa dokter juga anti gula-gulaan ya. Refined carbohydrate ya. Coba dokter jelaskan sedikit makanan gorengan itu, makanan tepung-tepung itu apa akibatnya ke tubuh? Oke. Jadi sebetulnya gini, kalau orang itu omnivore ya, terkena jantung kayaknya saya nggak terlalu heran. Aterosklerosis itu nggak terlalu ya penyumbatan. Karena memang konsumsinya beresiko tinggi. Hipertensi itu salah satu cardiovascular disease kan. Memang tinggi sekali dalam penelitian. Dalam jurnal-jurnal penelitian yang saya baca. Dan sering saya share dalam seminar. Resikonya kalau ini penelitiannya case control ya. Jadi kalau non-VG atau omnivore itu adalah satu sebagai kelompok kontrol, maka vegan tinggal berapa? 0,22. 25. Berarti 4 kali lebih rendah resiko hipertensi pada kelompok vegan atau plant-based lah. Tapi plant-based yang benar 100% loh ya. Bukan yang masih 5-10% daging itu. Kemudian begitu dia masukkan lakto-ovo vegetarian, dia nggak makan hewan loh. Tapi masih makan telur dan susu dan produk bahannya. Tahu nggak naik jadi berapa? 0,45. Hampir 2 kali lipat kan? Dari 0,25 naik jadi 0,45 atau 0,4. Begitu PESCO naik lagi. PESCO naik sekitar 0,6 sekian. Begitu dia semi vegetarian, artinya kadang-kadang VG, kadang enggak. Paling seminggu paling berapa kali gitu kan. Itu naik lagi 0,7 sekian. Jadi itu urutan profil risiko. Dan ini profilnya similar, mirip antara hipertensi, obesity, kemudian diabetes. Sama. Makin banyak menambahkan hewan ke dalam pola makan kita, makin meningkatkan risiko penyakit-penyakit tadi. Nah, goreng-gorengan dok sama karbohidrat. Itu omnivore tadi ya. Kalau dia masih lakto-ovo, kemungkinan bisa datang dari hewani yang tinggi lemak jenuh, itu telur dan susu, dan juga kolesterol. Kalau dia vegan, resikonya kan sudah tidak ada sumber kolesterol. Ada. Satu, yaitu adalah gorengan. Ketika makanan digoreng, dan dalam satu penelitian profesor saya di Gizi UI, pemanasan minyak di atas 180 derajat akan menjadikan minyak itu muncul namanya trans fat. Yang tadi dokter dengar, trans fatty acid, lemak trans. Dan lemak trans adalah meningkatkan kadar LDL juga. Kolesterol jahat. Sehingga itu risikonya. Dan satu hal lagi yang cukup bahaya, karsinogen. Karsinogennya. Lemak jadi trans bisa menyebabkan memang kanker, berbeda dengan karsinogen pada daging produk hewan yang dibakar. Barbecue. Contohnya sate, daging asap, ikan asap. Itu keluar namanya benzopiren. Itu karsinogen. Kemudian PAH. Polyaromatic hydrocarbon. Kemudian satu lagi HCA. Heterocyclic amine. Kalau digoreng suhu tinggi keluar apa? Metilkolantrin. Itu karsinogen. Makanya kami sangat menganjurkan vegan whole food.
bukan processed food. Gula processed food. Dan gula bisa menyebabkan inflamasi. Jadi yang kami ajarkan makan itu karbohidratnya kompleks. Apa contohnya? Tepung loh. Tepung sudah itu refined carbohydrate. Refined. Yeah. Istilah kerennya proses lah. Ya, proses. Refined sama artinya sudah diproses ya. Refined sugar, refined flour gitu ya. Dan itu memang apalagi coba gandum kan sehat. Whole food. Whole food. Pokoknya kita promosinya whole food. Saya punya penelitian 35 base loh, Dok. Di Indonesia sama di Malaysia. 35 base semua berhasil menurunkan semua metabolic syndrome. Hipertensi turun. Kolesterol LDL turun, total turun, lingkar perut turun, berat badan turun, triglycerid sampai 1134, gila nggak tuh? Maksimal kita 150. Iya. Mungkin 303 coba. Hanya berapa hari? 21 hari. Diet saya sebut 21 days whole food vegan diet. Itu apa syaratnya? 1, nabati, nggak ada 5%, 10% hewan, nggak ada. Kedua, no gorengan. Ketiga, tidak ada tepung-tepungan. Keempat, tidak ada added sugar. Kita gula dapat dari buah-buahan, fructose, dan makannya bersamaan dengan seratnya. Jadi kita nggak bikin jus pisah serat. Paling banter blender, smoothie, jusnya masih di dalam. Kalau nggak makan buah potong, buah utuh. Jadi whole food vegan diet, WVD. Dengan begitu 35 base semuanya berhasil. Dok, tepung-tepungan ini juga menaikkan asam urat ya? Bisa. Sebetulnya kan gini, purin kan ada. Purin memang ada di dalam makanan nabati. Tapi sekali lagi, 10 kali lipat di bawahnya hewani. Jadi, average ya, range ya asam purin, bukan asam urat. Purin yang kemudian dalam tubuh baru jadi asam urat kan, salah satu hasil metabolisme. Itu kira-kira 9 sampai 100 saja, Dok. Itu kadar purin dalam nabati atau vegan. Tapi kadar purin di dalam produk hewan, 100 sampai 1000 mg. Oh, oke. Ya. Dok, tadi sehubungan dengan trans fat. Kita tahu makanan processed food seperti cookies ya. Cookies, biskuit, es krim, macam-macam processed food itu kan banyak mengandung trans fat, Dok ya. Ya, kalau memang ada suhu tinggi ya. Ya, suhu tinggi atau dia dalam bentuk mentega yang sudah dipadatkan, namanya dihidrogenasi. Yes. Itu bisa jadi trans. Nah, kadang-kadang kita harus hati-hati, Dok ya. Kadang-kadang pasti tinggal main sebut aja ini adalah vegan cookies, vegan ice cream, vegan apalah, mayonnaise, vegan blok itu ya. Setuju. Tapi pada prinsipnya kan kita kalau membandingkan itu kan apple to apple, Dok. Contoh, orang bilang tempe sehat, digoreng nggak sehat. Saya setuju. Bukan tempenya nggak sehat, tapi proses penggorengannya. Nah, saya kalau membandingkan, jangan bandingkan ikan atau ayam kukus dengan tempe goreng, jangan dong. Kalau membandingkan mesti tempe goreng sama ikan goreng, itu perlu apple to apple. Oke. Bukan cuma bahan bakunya, tapi proses pengolahannya harus dibandingkan dong. Oke. Kan itu memberi kontribusi kejahatan terhadap makanan itu. Dalam diet dokter, peran garam, Dok, garam-garaman dibatasi nggak? Dibatasi, tetap harus low, terutama hipertensi kan kita tahu sodium kan, sifatnya dia kan filosofis ya. Tapi kan lawannya kalium. Makanya ya kita imbangi dengan buah-buahnya tinggi kalium. Nah, jadi ini satu. Kedua, saya kembali ke cerita trans fat tadi sedikit. Hewan memama biak, nggak usah digoreng, nggak usah dimasak, sudah ada trans fat. Serius, mau makan mentah aja ada trans fat. Tapi kalau lemak tumbuhan, kalau dipanaskan suhu tinggi dia baru jadi trans fat. Suhu kamar enggak. Jadi cara makan minyak yang benar apa sih? Ditaburkannya jadi salad, itu paling sehat. Tapi yang namanya minyak, Dok, tetap di piramida makanan gizi, tetap di puncak piramida. Itu GGL, gula, garam, lemak. Nggak boleh banyak, walaupun dia sehat tetap nggak boleh banyak. Apalagi yang orang mau turunin berat badan, Dok ya. Iya, betul. Karena kalau dia minyak terus. Kalori minyak paling tinggi kan lemak, 9 kalori kan 1 gramnya lemak. Karbohidrat protein 1 gramnya cuma 4 kalori. Dok, kalau garam kalium ada gak, Dok, di Indonesia? Ada. Indonesia saya nggak tahu. Di luar negeri ada KCL, ada. Nah, kita di kita nggak ada, Dok, ya nggak. Mungkin ada ya, cuma kita kan bukan peminat kuliner yang luar biasa. Saya pokoknya ada makanan ya bersyukur sudah itu, asalkan nabati. Jadi nggak milih-milih gitu, nggak rewel gitu. Tapi saya yakin ada, karena di luar negeri saya pernah menemukan KCL. Oke. Dok, jadi, ikut plant based. Pengalaman dokter, perlu suplemen nggak, Dok? Kayak B12, B2, vitamin D, iron, besi. Besi kadang-kadang menjadi masalah juga, Dok. Zinc, omega 3. Jadi sebetulnya kalau kita mau sangat teliti, yang menjadi rekomendasi kami dari, kan kita juga ada PCRM ya, Physician Committee for Responsible Medicine.
Kami punya 5.000 lebih dokter dan ahli gizi vegan di sana. Ketuanya Dr. Neil Bernard, saya kira Dr. Dasar baca penelitian. Jadi pusat kita di Washington DC. Tahun lalu Oktober saya diundang ke sana, ke Washington DC. Bicara di Kongres Vegan sedunia. 700 delegasi sedunia. Saya dengan bangga memperkenalkan Indonesia memiliki fasilitas vegan yang luar biasa. Kita punya 30 sekolah vegetarian vegan. Salah satu di Jakarta, tersebar di seluruh Indonesia. Kita punya 7 rumah sakit berbasis vegetarian vegan. 7 rumah sakit loh. Itu bukan sesuai dengan requestnya pasien loh. Memang itu sajiannya. Dan saya pernah membuat penelitian di rumah sakit tersebut. Bagaimana daya terima pasien terhadap makanan vegetarian vegan. 80% lebih acceptable. Acceptance-nya tinggi. Jadi di situ dianjurkan bahwa sebetulnya yang namanya tadi suplemen itu ada beberapa yang memang krusial, terutama contoh B12. Kalau kita di Indonesia kan banyak tempe. Di luar negeri kan belum tentu. Memang sekarang udah mulai menyebar, tapi kan mereka bukan konsumsi rutin kayak gitu. Dalam penelitian saya, 100 gram tempe seger ya, bukan yang kering. Kering bisa naik sampai 5,9 mikrogram. Tapi yang basah, yang fresh saja, kan kita jarang makan yang kering kan. Kita makan yang sehari-hari dong. Yang basah, fresh, seger, 3,9 mikrogram B12 cyanocobalamin. Dalam 100 gram yang sama, tapi daging sapi hanya mengandung 3,0 mikrogram B12. Kebutuhan kita dong sehari 2,4 mikro. Itu AKG lama. AKG baru mereka naikin lah sampai 4 lah. 4. Tapi 2,4 itu bukan artinya kebutuhan tubuh kita 2,4 loh. 1,2 mikro. Karena asumsinya 50% absorpsinya. Jadi kalau kita makan 2,4 yang keserap 1,2. Jadi masih cukup. Nah, coba tempe tinggi banget kan. Kemudian Profesor Watanabe di Jepang penelitian seaweed, tapi seaweed yang basah juga, bukan yang udah dikeringkan. Karena kenapa kering kurang? Karena B12 termasuk volatil, sama kayak asam ascorbat, vitamin C. Itu volatile vitamin. Jadi kalau karena kering kan mesti suhu tinggi dong. Dia agak menguap, banyak yang hilang. Dalam penelitian 1/3 hilang B12 kalau digoreng. Begitu juga isoflavon tempe. Digoreng hilang 1/3. Kalau kalsium dok. Nah, kalsium ini bukan isu yang utama. Jadi yang paling penting terusnya cuma B12 ngomong jujur. Tapi anjurannya, saya selesaikan B12 dulu ya. Walaupun mereka negara-negara yang kurang makan katakanlah miso, natto yang fermentasi kayak tempe. Tapi miso kita nggak bisa makan banyak karena dia adalah bentuk bumbu. Tapi tempe kan bukan bumbu, tempe itu lauk loh. Makan 4 potong tempe kecil aja udah 100 gram. Jadi mudah memenuhi kebutuhan protein sebetulnya. Kita hanya butuh 0,8 gram protein per setiap kilogram berat badan. Jadi kalau saya 70 kilo, saya hanya butuh 56 gram. Saya makan tempe 4 potong kecil aja udah hampir 20 gram saya dapat. Udah hampir separuh kan. Jadi nggak susah, kita masih makan yang ini, makan sana. Jadi satu hal yang sangat penting, makanan pokok juga mengandung protein loh, jangan salah loh. Kita dulu pikir waktu di sekolah ya. Cuman kalau makan nasi, makanan pokok, jagung, kentang itu hanya dapat karbo. Tidak lah, ada protein. Di jagung ada 8% protein. Tidak sedikit loh. Coba. Ya kan, jadi gampang memenuhi kebutuhan proteinnya. Jarang dengar orang itu kurang protein walaupun vegan. Kecuali dia nggak mau makan. Jadi ini dok, B12 pilihan terakhir baru suplementasi. Masih ada satu cara kalau bukan makanan, fortifikasi. Fortifikasi itu lebih aman daripada suplementasi. Karena suplementasi dosis tinggi. Bisa berisiko kan untuk ginjal, untuk liver. Tapi fortifikasi sesuai kebutuhan AKG kita, angka kecukupan gizi. Ada tuh dok, udah ada tempe fortifikasi. Bukan tempe, B12 fortifikasi ke macam-macam makanan. Contoh sereal. Udah ada untuk breakfast cereal. Susu soya, susu almond, susu oatmeal, itu semua fortifikasi. Tulis di situ. Ada kadar fortifikasi di nutrient fact-nya ada B12. Itu lebih aman ya dari suplemen ya. Tidak terlalu tinggi, ini sesuai kebutuhan tubuh aja. Kalau kita mungkin 2,4 tadi ya. Jadi di situ ada 0,5 100 mili. Kalau satu gelas 2,5 250 cc kan. Sudah kali 0,5 kali 2,5 udah hampir 1, berapa? 1,6 kan? Betul ya? Betul. Dok, kalau tempenya tadi kan dokter sangat ahli nih soal tempe. Pasien-pasien ributin tempenya itu dia mau bukan digoreng dok, tapi dia mau air fryer. Itu aman nggak dok, air fryer? Lebih aman daripada goreng. Ada bisa rusak nggak dok zat apanya? Tergantung suhu. Kalau suhu tinggi B12 memang hilang, tapi nggak hilang total. Goreng saja cuma hilang 1/3. Isoflavon tempe kayak genistein, glicitin, daezen itu untuk antioksidan.
itu juga hilang sepertiga. Oh, nah dokter sendiri biasa makan tempenya diapain dok? Saya lebih suka disemur. Disemur? Ya, Oh. atau ditumis. Tumis masih lebih aman daripada goreng. Tumis lebih aman daripada goreng? Karena suhunya rendah. Daripada air fryer mending mana? Ya, air fry kalau tinggi juga memang bisa berkurang. Tumisnya pakai apa dok? Ya dengan air. Oh, bukan minyak ya? Kalau mau sedikit minyak yang masih mau silakan. Tapi semur boleh tanpa minyak kok. Ya. Kalau nggak bikin kuahnya, bikin sup enak kok. Bikin sup. Bahkan ya, kalau mau lebih hebat, kalau tempenya kita yakin ya. Kalau saya buat tempe sendiri, saya yakin itu higienis. Atau beli yang memang bisa dipercaya. Iya. Sebenarnya tempe nggak higienis bukan tempenya. Cuma dia taruh di tempat yang tidak higienis. Mungkin ada lalat, ada debu. Wah, itu yang kita khawatir. Bukan tempenya. Tempenya kalau dia jadi pasti dia aman dikonsumsi. Bisa dibikin smoothie. Smoothie tempe. Bisa campur kacang-kacangan. Bisa campur pisang. Bisa campur apa lagi? Buah-buahan. Bahkan bisa campur kurma atau angco, tahu nggak? Tahu. Ya. Itu oke aja. Gitu. Nah, belakangan ini ada YouTube yang menyatakan tempe itu GMO. Ya. Tahu GMO. Jadi jangan makan, hindari tempe. Nah, itu gimana komennya, dok? Jadi begini, sebetulnya kan BPOM kita sudah banyak membuat penelitian untuk food safety ya. Badan pangan terhadap katakanlah kedelai GMO, genetically modified organism, atau istilah umumnya transgenik ya. Itu tidak ada faktor yang menyebabkan kanker yang sebenarnya tulis di media sosial. Dan Bapak Ibu mesti tahu yang namanya sejarah GMO itu sudah di atas setengah abad loh. Di atas 50 tahun loh. Jadi sampai hari ini kita tidak ada jurnal-jurnal ilmiah yang mempublikasi bahwa kedelai GMO membuat kanker. Itu satu ya. Tapi tentunya kalau ditanya lebih bagus yang non-GMO ya kita pasti pilih non-GMO. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan GMO itu menyebabkan kanker. Memang nggak ada fakta ilmiahnya yang betul-betul bisa dipercaya, evidence base-nya ya. Kan cuma katanya-katanya. Nah, satu hal yang lebih lucu dok. Banyak medsos juga tulis hoax begitu kan. Wanita jangan makan produk kedelai bisa kanker payudara. Karena mereka tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan isoflavon dengan apa yang disebut sebagai hormon estrogen. Lalu disebut fitoestrogen. Fito artinya tumbuhan kayak fitokimia. Senyawa kimia yang hanya ada di tumbuhan. Tapi senyawa kimia alami ya, bukan sintetik ya. Malah berfungsi untuk antioksidan kan. Tetapi penelitian ilmiah yang sering saya baca ya, bahkan ada teman saya itu ahli kedelai ya, gizi kedelai ya. Profesor di Magmesina ya. Di situ banyak penelitiannya, dan salah satunya yang sering saya baca, bukan cuma kedelai itu bisa mencegah dan menurunkan resiko kanker payudara sampai 30%. Malahan menurunkan ya. Diterbitkan di Journal of American College Nutrition. Ini bukan dari Profesor Magmesina. Lalu yang lebih kerennya lagi, ada penelitian lagi. Pasien-pasien kanker payudara yang sudah sembuh, artinya yang cancer survivor. Konsumsi kedelai mencegah terjadinya recurrent, kekambuhan. Seperti tadi yang Dr. Dasat bilang, pasien-pasien sudah pasang ring, sudah pasang stain, dikasih pola makan diet nabati atau katakanlah mendekati nabati, 90%, 95% yang plant-based, mencegah sumbatan kembali. 5% kan? 5% tidak terjadi kan? Recurrent kan? Sama. Penelitian jurnal-jurnal yang saya baca yang banyak. Pasien-pasien kanker payudara sekalipun, bukan yang belum kanker loh, yang sudah pasien loh, udah cancer survivor, tetap konsumsi produk kedelai malah mencegah jangan sampai terjadi recurrent. Coba. Itu keren banget gitu loh. Lalu Profesor Maksina meneliti ada 50 perlakuan untuk laki-laki. Anak laki-laki jangan minum susu kedelai. Bisa banci katanya. Padahal yang mereka sebut fitoestrogen itu bukan hormon estrogen, itu isoflavon. Aktivitas hormonnya cuma 1%. Dia bagus untuk ibu-ibu yang pramenopause atau yang sudah menopause, post-menopause. Dia mencegah jangan sampai terjadi terlalu banyak keluhan-keluhan menopause. Hot flash lah, keringat lah, kepanasan lah, risiko jantung naik, risiko apa tuh namanya? Dia bukan diabetes, osteoporosis. Ya. Hipertensi, cancer, mame. Itu semua kan meningkat risiko bagi ibu yang sudah menopause. Keluhan-keluhan menopause. Dan konsumsi produk kedelai bukan cuma tempe ya, tapi tempe memang paling bagus. Antioksidan tempe yang dalam bentuk genesin, glisitin, sama dextrin itu meningkat aktivitas setelah dia fermentasi jadi tempe dibandingkan ketika dia kedelai. Absorb bioavailability, kekuatan tubuh kita kemampuan tubuh kita untuk menyerap mineral, kalsium, besi dan lain-lain di dalam tempe termasuk protein lebih tinggi pada tempe dibanding kedelai.
Dok, plant-based perlu suplemen omega 3 gak dok? Misalnya kalau yang natural seperti flaxseed, seed-seedan itu perlu gak dok? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bandingkan kuantitasnya, omega 3 ikan, asam linolenatnya itu maksimal hanya sekitar 12,5%. Ya, 15,5 sorry. Sedangkan chia seed, tahu chia seed kan? Itu sekitar 17, sekian. Lalu flaxseed, biji rami 22,5. Jadi secara kuantitas omega 3 flaxseed lebih tinggi daripada chia seed lebih tinggi daripada ikan. Dan ada satu hal dok yang sangat penting. Omega 3 ikan maupun omega 3 dalam tumbuhan, chia seed, flaxseed itu tidak thermal stable. Artinya tidak tahan panas. Ada beberapa jurnal penelitian saya baca, ketika ikan digoreng, omega 3-nya rusak 70-80%. Kalau di tim, agak lebih boleh, tapi lebih rendah. Tetap ada yang hilang karena itu tak tahan panas. Benar. Jadi nggak tahan panas. Kalau kita makan omega 3 dari chia seed, gimana caranya? Chia seed kan kayak selasih. Iya. Tapi dia bukan selasih. Bukan. Masukin ke air kan? Iya. Ngembang dong. Iya. Minum, nggak ada yang rusak. Suhu kamar. Oke. Disebut kuantitasnya tinggi. Juga dia tidak perlu diproses pemanasan. Dok, sayuran lebih baik organik. Banyak kan orang bilang organik. Nah kadang-kadang kita mana tahu sebenarnya organik apa nggak, dia ngakunya organik. Satu dia ini. Nah bagi dokter ada perbedaan nggak dok? Organik, non-organik, hidroponik gimana dok sayur-sayuran? Tetap. Jadi kalau kita mau jujur, residu pestisida atau pestisida residu memang karsinogen. Itu benar. Tetapi jangan salah. Kandungan residu pestisida pada daging 14 kali lebih tinggi daripada sayur buah. Orangnya cuma nyalain sayur buah, karena dianggap di pertanian, di perkebunan disemprot kan. Tapi itu kan di permukaan. Bisa kita. Saya sudah tulis 8 buku gizi vegan, termasuk untuk ibu hamil, ibu anak vegan, termasuk untuk umum dan berbagai penyakit. Cara mencuci residu pestisida di sayur buah: direndam di air, dikasih jeruk nipis, dikasih garam. Jeruk nipis menaikkan solubility pesticide. Pesticide itu kan, saya sering analisa pestisida di laboratorium. Itu ada organoklorin sama organofosfat. Dua jenis yang utama. Dua-duanya soluble in water, larut dalam air. Jadi, tapi meningkat solubility-nya kalau kita kasih asam. Jadi, jangan pakai yang kimia dong. Pakai yang alami aja, jeruk nipis. Jeruk nipis. Ya, garam bisa membunuh kuman kan? Oke? Iya. Anti lemon bisa dok? Lemon boleh, tapi lemon kan lebih mahal. Sama lah, itu satu family lah dia. Jeruk nipis, lime itu kan. Nah, dengan cara cuci seperti itu ya, kemudian kita bilas di air yang mengalir, kan rendam dulu lah 5 menit gitu ya. Kemudian dicuci lalu dibilas, jangan dibilas di baskom, dibilas di air yang mengalir, tap water. Itu bisa 90% lebih hilang residu pestisida-nya. Kayak yang dokter dasar bilang. Nah, saya percaya nggak sih itu organik? Jangan-jangan enggak. Udah beli mahal 2 kali lipat. Taunya enggak organik. Bukan 2 kali dok, 10 kali lipat. Enggak lah, ada yang enggak. Kadang-kadang bisa di supermarket mahal sekali yang organik. Tapi buktinya apa gitu? Makanya, jadi cara cucinya seperti itu. Kalau hidroponik dok? Nah, hidroponik itu dia separuh dari organik. Kalau organik kan tidak menggunakan pestisida kimia dan tidak menggunakan pupuk kimia. Kalau si hidroponik, dia sudah tidak pakai pestisida kimia, tapi masih menggunakan pupuk kimia. Yang paling terbaik adalah aquaponik. Pernah dengar? Belum. Ini istilah baru. Aquaponik. Jadi hidro kan air, aqua juga air kan. Tapi dia kenapa pakai istilah baru? Ingin membedakan dia adalah organik full, tanpa tanah. Mediumnya tetap air, tetap tidak pakai pestisida kimia kayak hidroponik, tapi hidroponik masih pakai pupuk kimia. Dia pakai pupuk kandang, kompos. Oke. Aquaponik. Ya. Di mana tuh dok dijualnya? Ya coba cari, dah banyak. Pakai pupuk kandang ya? Oke. Dok, tadi sedikit dokter sebutin untuk wanita hamil dan anak-anak. Plant-based. Bahaya gak dok? Dari segi kekurangan protein, nanti dibilang bayinya gak tumbuh, otaknya gak tumbuh, nanti kekurangan vitamin A, B, C, D, E, segala macam gitu. Itu gimana tuh dok? Saya tanggal 18 ini kami diundang untuk bicara di jurusan gizi di UI. Akan berbicara tentang bagaimana alternatif protein dan makanan gizi lah ya pada intinya ya, plant-based untuk masa-masa kritikal. Jadi kalau untuk yang orang dewasa apa itu orang udah gak terlalu khawatir lah. Ini untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian lansia. Tapi saya kira lansia juga nggak disinggung, mungkin lebih ke ibu hamil, ibu menyusui sama balita.
Dan ini semua udah kami teliti. Sudah diteliti. Tesis S2 gizi saya di UI meneliti tentang perbandingan status gizi antara balita vegetarian vegan dengan balita non-veg. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu ada penelitian lagi, ada berapa tesis yang kebetulan saya pengujinya. Dan ada satu lagi penelitian disertasi S3 di FKM UI kita. Di 6 kota. Penelitian kohort 15 bulan. Ketika ibu mulai hamil konsepsi, diikuti sampai dia partus, dia melahirkan. Ikuti lagi 6 bulan sampai dia ASI eksklusif. Apa yang terjadi? Jangan kaget. Berat rata-rata lahir Bayinya. dari ibu yang vegetarian vegan dengan ibu yang non-veg lebih tinggi yang ibu yang veg. Bahkan mencapai ada satu bayi yang 4,2 kilo. Ini dengan sampel yang cukup ya. Kalau studi kasusnya udah banyak. Ada satu suami istri vegan, anak keduanya 1, 2, 3 vegan. Tapi waktu yang kedua, dokter kandungan memvonis berat janinnya kurang sesuai usia kehamilan. Saya kasih formula tempe yang hasil penelitian saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Lahir 4,7 kilo. Tanpa ibunya diabetes. Sampai dia minta saya kasih nama ilmiah yang berkaitan dengan tempe untuk anak ini. Anaknya laki, saya kasih nama genestin. Karena genestin itu adalah salah satu antioksidan, termasuk isoflavon yang tinggi di dalam tempe. Aktivitasnya meningkat setelah jadi tempe. Di kedelai juga ada, di tahu ada, tapi aktivitas antioksidannya tidak setinggi di tempe. Jadi cara prosesnya juga berbeda. Genistein. Genistein. Glisitein. Dazein. Kalau di situ kan glisitin, dazein, gitu aja. Sampai betul loh saya kasih nama itu dan sampai sekarang namanya itu genestin. Dan isoflavon itu disalahpahamin, Dok, sebagai hormon estrogen yang meningkatkan risiko kanker payudara. Pada penelitian ilmiah, konsumsi kedelai malah turunkan 30% risiko kanker payudara. Dok, untuk itu ada Profesor Kim R. Williams. Dia itu mantan dari Presiden American College of Cardiology. Pengakuan beliau selama masa COVID ini, dia belum menemukan nih satu pasien pun yang ikut plant-based diet dengan benar meninggal kena COVID. Dokter, ada nggak pengalaman orang ikut yang benar makanannya, dalam hal ini plant-based diet atau vegan, meninggal kena COVID? Ada nggak, dokter? Ada. Belum ketemu. Di Indonesia tidak ada teman kita yang vegan yang meninggal kena COVID. Dokter confirm ya? Confirm. Nggak ada yang meninggal kena COVID ya? Kita punya komunitas. Oke. Soalnya pasien saya juga ikut vegan, belum ada yang meninggal kena COVID. Tapi yang vegetarian susu telur ada. Oke. Yang murni nggak ada, Dok ya? Saya pribadi nggak pernah dapat. Jadi saya belum alumni COVID. Padahal Anda kena COVID? Saya belum alumni COVID. Berarti belum pernah kena COVID. Belum pernah kena COVID ya? Walaupun saya tuh bepergiannya sering banget gitu. Dokter belum pernah kena COVID. Saya dicolok mungkin udah berapa puluh kali itu, karena saya keliling terus seminar walaupun saat COVID. Tapi setelah mulai perjalanan. Kalau yang ditutup total kan kita nggak bisa pergi sama sekali. Begitu mulai dibuka walaupun dengan tes antigen, saya sudah mulai jalan. Iya, kayak Colin Campbell. Beliau kan udah tua kan? Udah mau 90-an. Saya menemani beliau aja waktu seminar di Singapura, di NUS, kemudian di sebuah seminar umum. Dia aja udah 80 tahun lebih waktu itu. Sekarang udah 90 belum kena COVID. Pasti udah 90. Belum kena COVID. Luar biasa sehat. Luar biasa perlindungannya. Dok, peran pemerintah dalam hal ini, apa masukan dokter kira-kira? Kita udah tahu nih benefitnya. Udah tadi saya katakan sudah begitu banyak datanya bahwa plant-based diet ini berguna untuk hampir semua penyakit yang dasarnya inflamasi, termasuk penyakit jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit. Bahkan pasien-pasien kita yang ginjalnya jelek pun membaik dengan. Memang banyak gunanya sekarang. Dulu orang takut kan, harus protein hewani. Terus dietnya yang terutama yang CKG. Ternyata enggak, sekarang boleh di kombinasi. Nah, kadang-kadang sedih, Dok. Kita udah ngomongin nih bahwa ini ada bukti ilmiahnya dari tadi salah satunya Neil Barnard ya banyak mempublikasikan mengenai kegunaan dari plant-based diet ini untuk pasien-pasien dengan kelainan ginjal, terutama yang masih ringan atau sedang. Nah, tetapi begitu pasiennya ketemu dokter ginjal, dilarang makan makanan plant-based, disuruh lagi makannya kembali lagi ke diet yang umum-umumnya. Nah, dulu dokter waktu di UI, waktu kuliah, itu gimana sih, Dok ya? Waktu itu kan gizi umum aja ya. Waktu itu bukan plant-based ya, gizi umum ya. Umum, Dok. Kita belajar gizi umum. Sampai hari ini tuh, Dok. Tetap sama. Cuman kami penelitiannya tentang gizi vegan. Waktu di disertasi atau tesis.
Nah itu sampai hari ini belum diubah kurikulum. Enggak. Tapi sekarang saya kan ngajar S2 juga di Stikers. Saya masukin ilmu-ilmu tentang gizi nabati kepada mahasiswa S2 saya. Responnya gimana? Oh bagus. Mereka sangat menghargai. Karena selama ini memang nggak ada di kurikulum aja. Begitu kita berbicara, kan kita seorang ilmuwan saintis itu kan berpegang pada scientific evidence base. Yes. Kan bukan omongan Susianto, itu kan saya cuma penyampai. Saya cuma menyampaikan hasil penelitian. Ya, ada beberapa ada penelitian saya, tapi beberapa kan penelitian orang. Kayak baru-baru ini kami di kampus dapat hibah lalu penelitian tentang nugget tempe untuk balita stunting. Ternyata meningkatkan berat badan dan tinggi badan balita stunting dengan sangat signifikan loh. Tahu nggak p-value-nya berapa? 0,0000. Padahal untuk public health research atau study, p-value di bawah 0,05 sudah signifikan. Untuk klinik trial mungkin harus di bawah 0,01 ya. Tapi p-value kami 0,0000 coba. Tidak mesti mahal-mahal dengan protein hewani kan? Dok, orang masih konsep pikirnya maunya hidup ini cuma sementara, mau makan enak dok. Nah, ada gak dok yang solusi untuk kita plant-based diet, restorannya makanannya enak, sehat dan enak, gimana tuh dok? Ada. Maaf, bukan promosi ya. Boleh saya sebut namanya Dr. Susianto Wellness Vegan Center. Di mana dok? Kita ada di Pik sama di Gading Serpong sini. Apa dok menunya contohnya dok? Memang ada gorengan tapi sedikit optionnya. Bagi yang tadi dokter Desat bilang, yang masih pingin makan enak. Tapi makanan kita yang non gorengan tetap enak dan sehat. Apa dok contoh-contohnya? Tantangan kita adalah bagaimana membuat makanan sehat dan enak. Kan dalam konsep manusia itu yang umum adalah makanan enak tidak sehat. Yes. Sedangkan makanan sehat tidak enak. Jadi tantangan kita adalah challenge-nya kita adalah bikin makanan yang sehat tapi enak, plant-based, vegan tapi enak. Contoh, di situ ada yang namanya apa tuh? Sate, tapi sate yang tak dipanggang, yang tidak dibakar, dari jamur. Tempe yang kami bikin apa? Bikin dengan spaghetti. Tempe dengan spaghetti. Dan spagettinya kejunya keju vegan. Tidak menggunakan susu sapi. Kemudian apa lagi? Kita bisa bikin sup-sup di sana. Sup sehat. Enak. Dengan ramuan-ramuan. Tapi vegan. Kemudian kita juga ada yang namanya apa tuh? Laksa. Laksa. Santannya. Ya, saya udah bilang santan tuh kan tidak sebahaya. Santan tidak ada kolesterol. Tetap kita nggak kasih banyak. Santan itu manfaatnya luar biasa loh. Besok saya mau bahas tuh di kongres minyak kelapa. Serius. Jadi benar-benar dia ada antimikrobal. Santan tuh atau minyak kelapa tuh antimikrobal loh. Sebagai tempe ada antimikrobal juga loh. Kemudian dia bisa untuk kesehatan rambut, kulit dan dia ada asam laurat yang cukup dominan 55-60%. Dan itu adalah asam lemak sehat yang ada di ASI. Itu lauric acid. Lauric acid manfaatnya banyak sekali. Dia memang lemak jenuh tapi lemak jenuh rantai menengah. Dalam tubuh langsung jadi kalori dok. Bagus untuk anak-anak yang kurang gizi, kurang kalori. Dia tidak menjadi serta-merta masuk ke sel-sel lemak atau kolesterol. Dia langsung berubah jadi, dia tidak perlu bantuan di lever prosesnya. Langsung ya. Itu lemak lauric acid yang ada di santan. Berbeda jauh dengan lemak jenuh yang ada di hewan yang rata-rata rantai panjang. Long chain, biasa di atas 14 karbonnya. Kalau lauric acid kan cuma 12 C-nya karbon. Dok, makanan fermentasi dok. Kenapa? Dokter anjurin nggak? Fermentasi cara yang baik untuk anti nutrien. Contoh, di dalam kedelai kan ada sedikit namanya asam fitat, phytic acid. Dan asam fitat itu memang anti nutrien. Dia bisa menghambat penyerapan besi, kalsium di dalam tubuh. Kalau kita makannya kedelai yang belum difermentasi. Tapi ketika difermentasi jadi tempe, asam fitat dirubah jadi senyawa lain namanya inositol. Sama kalau nggak salah 4 molekul asam fosfat. 6 molekul asam fosfat H3PO4. Saya ingat banget, saya tulis dalam disertasi saya soal itu. Dan itu tidak lagi mengikat. Karena fitatnya udah berubah kan. Dan fitat tidak lagi mengikat mineral. Jadi bioavailability, tahu bioavailability, ketersediaan biologisnya jadinya dari si mineral kayak kalsium dan besi dalam
dalam tempe lebih tinggi bioavailability daripada dia di dalam kedelai. Padahal kan sama, kedelai juga. Iya. Bahan bakunya kan kedelai. Tapi begitu lewat fermentasi, meningkat mutu kalsium, mutu besi. Tubuh lebih gampang menyerap. Kalau fermentasi yang lain dok, kayak sauerkraut, kombucha gitu. Nah, Itu yang begitu karena terutama enzim apa istilahnya itu? Fermentasi dari buah ya, atau dari apa gitu ya. Itu prosesnya beda sama fermentasi tempe. Fermentasi tempe itu hanya menggunakan Rhizopus oligosporus, itu kapang, mold, atau fungus, jamur. Tapi coba fermentasi yang buah segala macam pakai apa? Gula. Tinggi banget gulanya. Oke? Sedangkan ini nggak pakai gula. Jadi tempe itu benar makanan yang luar biasa. Kenapa? Dia tidak tinggi natrium. Oke. Kita tidak perlu tambahan dan dia tidak tinggi gula. Dia apa adanya dari kedelai. Jadi fungsinya si Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae, dia hanya mengurai, ya, membuat dia menjadi lemak yang utuh jadi asam lemak. Protein yang utuh makromolekul jadi asam amino. Sehingga tubuh lebih ringan untuk mencerna. Oh, berarti poinnya dok, kalau gitu kita makan yang bangsa yang kayak kadang-kadang kita makan kimchi ya. Tapi manisnya bukan main. Itulah yang saya bilang itu kurang sehat. Terlalu asin dan terlalu manis. Oh, itu juga bahaya untuk penyakit orang dengan hipertensi ya. GGL kan, gula garam di atas puncak piramida. Tidak boleh dikonsumsi banyak. Oke, ini jadi penting ini diketahui ini. Makanya fermentasi tempe itu perfect. Dia tidak melibatkan. Kalau oncom dok, oncom. Nah, oncom itu sama fermentasi yang tidak melibatkan gula, tetapi bahan bakunya bukan kedelai utuh, tapi kebanyakan adalah apa? Tahu. Bahan bakunya tahu. Tahu itu bukan bahan bakunya bukan tempe. Kan. Dan memang raginya, sebenarnya bilang ragi juga nggak tepat sih ya. Ragi itu kan yeast ya. Kalau kita bikin roti, itu yeast, itu benar, itu ragi. Tapi orang sering bilang ragi tempe, sebenarnya bukan ragi itu. Secara mikrobiologinya salah. Jadi dia sebenarnya adalah fungus. Fungus ya. Oke. Jadi kemudian dia jadi putih kan, yang melapisi tempe, itu namanya micelia. Oke. Makanya saya kok bercanda, kasih nama anak micelia, panggilnya misel atau lia. Jadi itu justru jamur baik membantu digestion. Jadi bahan bakunya kedelai untuk tempe itu sudah sangat bagus gizinya. Tapi yang satu itu yang saya dengar ya, saya belum pernah bikin oncom sih. Kalau tempe saya sering bikin. Memang dia punya, kita bilang starternya lah ya, tempe starter, karena bukan ragi sih. Jadi starter buat si bikin oncom itu berbeda dengan tempe. Tempe kan Rhizopus, dia jenisnya lain. Kalau yeast kan beda, kalau mises kan, yang untuk bikin roti kan. Tetapi bahan bakunya dia bukan kedelai utuh untuk oncom. Yang tempe dokter kan nggak pakai GMO kan? Enggak, kita non GMO dan organik. Belian di mana dok? Di Indonesia ada, import juga ada. Import juga ada yang non GMO dan organik. Nah ini di mana? Di supermarket? Oh, maksudnya membeli tempenya? Ya, tempenya dokter yang ini. Ada di beberapa outlet, tapi lebih banyak orang order langsung. Order langsung? PO. Oh. Nanti bisa PO. Ini bisa tahan berapa lama dok kalau disimpan? Kalau kita biarkan di suhu kamar, mulai dari dia udah sempurna fermentasi, kan dia sudah tercover dengan itu micelia tadi yang nah itu bisa kita sekitar 2-3 hari freshnya. Kemudian dia akan berubah menjadi yang orang Jawa bilang tempe busuk. Pernah dengar? Di Taiwan kan ada tahu busuk, kita ada tempe busuk. Tapi itu sering dibikin jadi sambal kan. Dan ada beberapa penelitian membuktikan tempe busuk itu masih layak makan. Dia belum patogen gitu. Dan yang hebatnya tahu nggak? Katanya aktivitas antioksidannya meningkat. Kalau tempe itu busuk, bukan busuk beneran. Sebenarnya dia kematangan lah. Ya, kematangan. Prosesnya fermentasinya kematangan kayak korma. Itu udah kematangan. Kenapa dia begitu? Karena di suhu kamar tuh suhu yang bagus buat dia terus fermentasi. Disebut over fermented. Jadi fermentasi kelewat. Nah caranya disimpan di kulkas tahan lebih lama. Kenapa di kulkas, di bagian apanya kulkas dok? Di bawah saja. Itu karena suhu kulkas itu kan lebih rendah, mungkin 5 derajat atau kadang 3 atau 2. Karena suhunya rendah itu memperlambat dia punya fermentasi. Berapa lama dok tahan? Bisa seminggu 10 hari. Tapi kalau masuk ke freezer tahan 6 bulan. Boleh dimasukin freezer? Boleh. Oke. Boleh. Kan itu cara mereka ekspor tempe ke Jepang, ke Korea, ke Amerika. Kalau nggak mana bisa tahan sampai ke sana. Transportasi itu berapa lama? Nah tadi Dr. Dasat sempat menyinggung masalah peran pemerintah kan. Saya kasih tahu. Ini satu informasi kabar gembira.
kami kan organisasi vegan kami kan ada MOU sama Kemenkes. Ya. Dan saya sering membantu sosialisasi germas, gerakan masyarakat hidup sehat, ke seluruh dinas kesehatan, baik itu provinsi, kabupaten, kota ya. Dan yang satunya adalah penting nomor 2, yaitu apa? Konsumsi sayur dan buah. Itu poin kedua. Itu ada cek kesehatan lah, tidak alkohol, tidak merokok lah, gitulah. Itu kan ada 7 poin germas. Dan yang proses sayur buah ini menarik. Karena menurut hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, ini berapa tahun yang lalu punya data lah, saya belum baca yang baru. Itu kalau besar 5 tahun sekali ya riset itu ya. Itu penduduk Indonesia yang cukup makan sayur buah itu cuma 6,5%. 6,5%. Sebagian besar tuh di atas 90% kurang makan sayur buah. Saya pernah seminar di umum, di mana-mana saya tanya siapa yang tiap hari makan sayur buah, nggak ada yang tunjuk tangan tuh. Itu sayur buah itu maksud berapa banyak dok? Berapa gram? Cukup. Nah ini. Berapa gram? Nah ini yang menarik. Kalau dulu kan kita pakai porsi. Jadi 2-3 porsi adalah buah-buahan. Atau 2-4 lah ya. Kemudian 3-5 porsi itu sayur-sayuran. Nah itu patokan. Tapi kan masyarakat umum bingung, satu porsi apa sih? Lalu satu porsi sayur itu berapa? Tahu ya. Kan bingung, antara sayur mentah sama sayur matang beda lagi kan. Nah terus akhirnya kan 4 sehat 5 sempurna udah dihapus ya tahun 93. Tapi masih sekarang ada yang ngajarin 4 sehat 5 sempurna, konyol kan. Gitu loh ya. Padahal sudah 30 tahun lalu loh, sudah mengalami perubahan yang namanya pedoman gizi seimbang beda makanan. Kemudian tahun 2014 menjadi tumpeng gizi seimbang. Kemudian terakhir tahun 2017. Itu apa? Isi piringku. Di Amerika namanya My Plate. Di isi piringku coba ya. Inilah kontribusi Kemenkes untuk makanan sehat gizi seimbang. Dengar baik-baik. 1/3 isi piring adalah makanan pokok. Tidak wajib makan nasi. Tapi orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan ya. Makan rendang. Boleh ganti dengan jagung, umbi-umbian ya. Atau beras merah. Bahkan sagu. Saya kan baru pulang dari Ambon. Bagus, masih makan sagu sebagian besar. Ya, nasi putih malah kalah loh. GI-nya lebih tinggi loh. GI nasi putih itu 56 loh. Cukup tinggi loh. Ya, dia kalah sama karbohidrat kompleks yang lainnya. Ya, seperti kayak ubi jalar. Itu masih di bawah 50. Ya, ubi kayu, kemudian keladi atau talas, jagung ya. Itu bagus sagu. 1/3 lagi sayur-sayuran. Lalu sisa 1/3 kan dibagi 2. 1/6, 1/6. 1/6-nya buah-buahan. Jadi makan sayur mesti 2 kali lipat lebih banyak daripada buah-buahan. Sayur-sayuran 1/3 kan? Buah 1/6. Sisa 1/6, oke lah, kita nggak usah bicara vegan, nggak usah plant-based, nggak usah bicara vegetarian. Bicara umum. Separuhnya adalah lauk pauk hewani, separuhnya lauk pauk nabati kan? 1/6 dibagi 2, 1/12 dok. 1/12 kalau kita hitung adalah 8%. Jadi artinya apa? Sekali makan gizi seimbang, panduan umum loh dok, ini bukan panduan vegan loh ya. 92% berbasis nabati, plant-based. Sudah sama dengan yang dokter anjurkan pada pasien-pasien di rumah sakit. Berapa tadi? 5-10% kan? Ini cuma 8%. Program pemerintah ini. Itu dari Kemenkes. Saya kirim nanti isi piringkunya. Tapi jarang didiskusikan dok ya. Karena tidak dipopulerkan. Saya yang populerkan. Dokter juga jarang yang ngajarin ini dok. Ya kenapa sih nggak disampaikan? Dia sendiri nggak sanggup dok. Dokternya nggak sanggup makan begitu dok. Kita sering bilang dari SD kita udah belajar peribahasa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Prevention is always better than cure. Semua orang tahu, tapi nggak kita praktekin. Dok, thank you banget. Ini siang hari yang sangat berharga untuk saya dan pasien-pasien kita banyak belajar. Sama-sama. Tadi banyak menjawab tentang hoax-hoax ya yang sering tersebar ya, yang nggak ada bukti ilmiahnya, sangat disayangkan. Jadi maka itu kita panggil, kalau kita mau belajar kita panggil ahlinya. Ya dalam hal ini kita panggil dokter ahlinya dalam bidang gizi, dalam memberikan pengarahan tentang makanan yang sehat. Oke, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Bethsaida, saya rasa cukup sekian acara ini. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih.